Kalian pikir penurunan berat badan itu progres? Bukan. Kalian pikir dari lingkar tubuh kayak lingkar lengan, lingkar paha, atau lingkar lainnya, terus kalau mengecil kalian anggap itu progres? Justru itu akan jadi malapetaka bagi kalian, kalau bukan diukur dengan cara yang tepat. Karena banyak banget yang nge-DM aku dan ngabarin, Yon, aku udah berhasil turun 5 kilo, aku udah berhasil turun 10 kilo, aku udah berhasil turun 15 kilo. Aku yang ngebaca langsung, what? Itu bukan progres. Oke, mungkin itu ada perubahan, itu bisa dibilang progres. Tapi kamu nggak tahu kan, itu akan jadi progres baik atau jadi progres buruk. Justru kalau kamu nggak tahu sebelumnya tentang apa yang aku bahas kali ini, artinya kamu bukan sedang menuju progres baik, tapi justru kamu sedang menghancurkan progresmu sendiri. Jadi kali ini kita akan bahas progres komposisi tubuh. Oke, kita akan langsung masuk ke topiknya. Aku akan pakai balon untuk bahan ilustrasinya. Tapi sebelumnya aku disclaimer dulu, di sini aku akan bahas tentang lemak dan otot aja. Meskipun komposisi tubuh itu ada tulang, ada cairan, ada organ, cuman di sini yang aku bahas adalah lemak dan otot aja. Anggaplah udara di dalam balon ini adalah lemak kamu. Dan kondisi balon saat ini, itu adalah berat yang kamu anggap sebagai obesitas atau overweight. Dan sekarang, ini adalah berat yang kamu anggap sebagai normal, atau yang kamu anggap sebagai berat badan ideal. Apa perbedaannya? Yap, betul. Ukurannya. Tapi isinya masih sama nggak? Masih kan? Tapi kan lemaknya udah berkurang. Oke, anggaplah lemaknya berkurang. Terus apa? Nah, jadi kamu perlu tahu satu hal ini. Obesitas itu nggak hanya dilihat dari seberapa banyak kuantitas massa lemak di tubuh kamu. Tapi obesitas dilihat dari seberapa banyak ruang di tubuh kamu yang diambil oleh massa lemak. Jadi mau beratmu serendah apapun kayak gini, kalau ruang yang di dalam tubuhmu ini yang ngambil cuma lemak doang, mayoritas masih lemak, ya itu disebut obesitas. Mau beratmu normal atau bahkan underweight. Nah sekarang anggaplah berat badanmu sekarang ini masih sama seperti yang kamu anggap obesitas tadi. Tapi bedanya, sekarang mayoritas ruang di tubuhmu diisi oleh massa otot. Anggaplah air ini adalah massa otot. Ukurannya lebih kecil nggak? Lebih kecil. Beratnya sama nggak? Anggaplah sama, karena ini ilustrasinya balon ya. Malah justru kalau ini bukan ilustrasi, berat balon yang aku isi air ini lebih berat daripada berat balon yang tadi isinya cuma udara tapi size-nya lebih besar. Ya, kira-kira mirip lah kayak tubuh kita. Aku, yang beratnya 80 kilo, dibandingin sama kamu yang mungkin beratnya cuma 60 atau 50 kilo, pasti akan kelihatan beda banget. Beratnya lebih rendah kamu, tapi yang ngembang kamu, yang gendut kamu. Mulai nangkep ya, pelan-pelan. Nah, makanya kamu nggak bisa lihat progres dari berat badan. Tapi kan size badanku mengecil. Tadi kan ilustrasinya, size-nya mengecil juga. Nah, sebenarnya kamu bisa memutuskan untuk ngecilin badan atau gedein badan itu ketika massa ototmu udah jadi atau udah cukup. Karena juga nggak sedikit teman-teman yang ngedengerin aku beneran ya, mereka berproses dengan berat badan yang sama atau yang dibuat stuck, tapi size-nya mengecil. Nah, sekarang aku mau buat kamu mikir, kalau berat badanmu stuck, tapi size badanmu itu mengecil, akhirnya kamu jadi tahu, massa ototmu itu beneran berkembang atau enggak. Dan lemakmu itu beneran fat loss atau enggak. Tapi gini, kalau berat badanmu fluktuatif, apalagi cuma turun terus kamu mau ngeliat progresnya yang beneran tuh kayak gimana caranya? Progres itu kan dilihat harus ada parameternya. Dan ukuran atau berat badan itu nggak bisa jadi parameter. Karena parametermu aja nggak jelas. Beratmu turun, ya terus gimana kita mau ngelihat massa ototnya naik atau enggak? Kita mau ngelihat massa lemaknya turun atau enggak? Gimana caranya? Loh, tapi kan size itu kan juga parameter. Iya, tapi kalau caranya salah, artinya parameternya itu nggak jelas. Makanya nggak bisa dijadiin patokan. Jadi aku tekankan lagi ya. Tadi aku udah ilustrasikan. Kalau cuma sekedar size-mu berubah, tapi karena berat badanmu turun, ya itu sama aja bohong. Orang nggak jelas kok. Makanya cara ngukurnya harus bener, supaya kamu tuh tahu progresmu itu meningkat atau malah menurun. Nah itulah juga jadi alasan kenapa kok orang yang gendut itu lebih mudah berprogres dan lebih cepat progresnya daripada teman-teman yang cungkring. Nah tapi kalau ini nanti panjang lagi deh, nanti aku bahas di lain video ya. Tolong diingetin ya di kolom komen ya. Jadi gitu ya, cara ngukur progres itu kayak gitu. Dan untuk cara nentuin berat badan,
supaya kamu nggak ngerasa terlalu gendut atau mungkin malah jadi terlalu cungkring jadinya tepos, itu udah aku share di Instagram dan videonya udah aku pin. Jadi kamu tinggal tonton aja. Tapi tolong ya, itu berat badan patokan, bukan berat badan ideal. Nggak ada, udah nggak ada lagi berat badan ideal itu. Berat badanku loh, termasuknya overweight, normal weight, underweight, itu udah nggak bisa jadi patokan kesehatan. Karena kesehatan itu dimana-mana dari komposisi tubuh, bukan dari berat badan. Itu udah jadul banget kamu kalau masih percaya itu. Oke, itu gampang, oke, fine. Tapi cara yang gampang bukan berarti cara yang bener dong. Jadi, stoplah stuck di masa lalu. Udah cuman sesimpel itu aja, kamu tinggal lakuin dengan cara yang bener, nggak usah ngeyel. Dan kira-kira kalian mau aku bahas apa lagi? Tulis di kolom komennya. Jangan lupa like, share, and subscribe.